Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari sama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, selamat pagi pada sedang jemaat yang dihormati sekalian. Bertemu kembali kita pada kebaktian pagi hari ini di minggu yang ke-10 dalam PKP kita yang kita jalani selama dalam beberapa hari ini. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memimpin kita selama di dalam PKP ini, dan kita bersyukur pada Tuhan karena Dia memelihara kita. Untuk minggu ini kita sekali lagi bertemu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan yang di mana saya berada, kita bersyukur karena walaupun kita tidak dapat beribadah di gereja yang besar, tetapi kita dapat mengadakan pertemuan, mengadakan ibadah kita di keluarga masing-masing untuk
memuliakan Tuhan. Di samping itu juga kita ada beberapa hal yang menjadi tentangan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, yaitu kita dari segi bergereja kita akan mengalami suatu kerumitan ataupun suatu tentangan, khususnya dalam pembiayaan gereja masa-masa kini. Tapi bagaimanapun kita telah diberikan otoritas pada setiap keluarga supaya setiap keluarga mengadakan kebaktian, tidak lupa memberikan persembahan dan juga tidak lupa memberikan pengantaran persepuluhan masing-masing. Sebagai dengan ini nanti kita akan kumpul setelah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam gereja yang besar. Kita akan kumpul, hantarkan persembahan ini bersama-sama, ataupun boleh juga kita hantar persembahan minggu ke minggu kepada kerani sedang untuk disimpan ataupun direkodkan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur karena kita dapat bertemu kembali di tempat ini dalam keadaan yang sangat-sangat dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita melihat dunia sekarang ini, banyak orang yang risau, banyak orang yang kecewa juga oleh karena beberapa kesulitan-kesulitan yang alami, khususnya dari segi ekonomi. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, dan kita merasa sekarang ini kita bertemu dalam ibadah pagi hari ini dengan pertolongan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dan kita bersyukur karena inilah pertolongan Tuhan. Untuk pagi hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya yaitu Pastor Max sebagai pastor sidang di gereja ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu baiknya Engkau Tuhan dalam pemeliharaan hidup kami, karena selama ini kami selalu dipimpin oleh Tuhan. Kami merasakan pertolongan Tuhan oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu terhadap setiap kami. Sehingga pada hari ini masuk minggu yang ke-10 kami tetap kuat dan kami tetap beriman kepada Tuhan, dan sampai hari ini, pagi hari ini kami dapat beribadah sekali lagi, memuji memuliakan Engkau, meninggikan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat setiap alir keluarga yang sedang mengadakan ibadah pagi hari ini. Tuhan, Engkau campur tangan, turun tangan untuk memberkati mereka, untuk menemui mereka, memimpin mereka. Kami berdoa kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam perkumpulan-perkumpulan keluarga pada pagi hari ini. Kami mengingatkan bagi semua pemimpin negara kami dan juga barisan-barisan di hadapan yang mengambil bahagian dan risiko, walaupun berisiko tetap mereka sanggup untuk berkorban demi untuk rakyat dan demi untuk jemaat. Dan kami juga sebagai manusia, sebagai anggota jemaat yang tidak ada kurangnya untuk berdoa, bergumul di dalam doa untuk memerangi coronavirus ini ya Tuhan. Kami percaya seluruh dunia bersatu beriman dan gabungkan iman kami untuk memerangi semua ini. Dan kami percaya dan kami melihat keajaiban dan kuasa Tuhan terjadi di tengah-tengah masalah ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan teragunglah Engkau ya Tuhan, karena kasih kemurahan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bapa surgawi, sebentar ini kami mau memberi kepada Tuhan dalam bentuk kawangan, uang ringgit, walaupun itu suatu benda yang merupakan benda yang mati. Tapi semua ini adalah sumber yang diberikan Tuhan, adalah satu ekonomi yang Tuhan berikan kepada anggota jemaat-Mu. Kami mengembalikan ucapan syukur ini kepada Tuhan sebagai satu ucapan syukur kami, bagaimana Tuhan sudah memberkati kami, bagaimana Tuhan sudah memelihara kami, bagaimana Tuhan sudah memimpin kami. Bahkan lebih daripada itu, kesehatan kami Tuhan sudah menjaga. Dan setiap ekonomi kami, setiap usaha kami, baik dalam kecil-kecilan, Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa buat semua anggota jemaat yang ada keperluan untuk menyambungkan sedikit usaha mereka dalam perniagaan.
Tuhan berkatilah mereka Tuhan supaya mereka dapat mengembalikan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dengan uang ini kami dapat pergunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di mana saja, baik di dalam gereja kami maupun di tempat-tempat lain, penginjilan-penginjilan di mana umat-umat Tuhan, anggota-anggota kami dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan dapat dijangkau melalui dengan pemberian ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang mengendalikan keuangan ini dengan pimpinan Tuhan supaya dapat dikendalikan dengan baik, diurus tabir dengan baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati ibadah kami sepanjang hari ini dari permulaan pertengahan selesai. Tuhan yang berkarya dan nyata Tuhan bekerja di tengah-tengah ibadah kami dan ibadah setiap anggota jemaat dimanapun mereka mengadakan persekutuan dengan Tuhan di rumah masing-masing. Terpuji teragunglah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami istiharkan kuasa dan anugerah Tuhan berlaku di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Amin. Shalom dan selamat pagi semua. Pembacaan pertama kita dalam Perjanjian Lama terdapat di dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 22 hingga 24. Lalu ia sendiri pergi ke Ramah. Sesampainya ke dekat pergi yang di Sitku, bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Natyot dekat Ramah. Lalu pergilah ia ke sana, ke Natyot dekat Ramah, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi. Hingga ia sampai ke Natyot dekat Ramah, ia pun menanggalkan pakaiannya. Dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah, terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Shalom dan selamat pagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya percaya hari ini kita dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan, dan sebagai dasar iman kita pada pagi hari ini dalam ibadah kita bersama melalui live, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13 hingga 15. Mari kita lihat sekali lagi 2 Korintus pasal 4 ayat 13 hingga 15. Begini bunyi firman Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Sebab semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Begitulah firman Tuhan yang kita ambil dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13 hingga 15 dan sebagai dasar iman kita bersama. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada minggu ini. Dimanapun Anda berada, kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kita pada hari-hari yang lepas hingga pada saat ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan.
Kita nyanyikan lagu ini, jangan lelah, karena kita sentiasa di bawah penjagaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, kita teruskan pujian di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit untuk melawan apa juga keadaan kita pada saat ini. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan, umat yang sentiasa disertai oleh Tuhan dalam apa juga keadaan kita. Mari kita naikkan pujian ini, Ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melakukan segala kebaikan, segala pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita balas dengan kebaikan dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita ini adalah satu kesempatan untuk melakukan kebaikan. Ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini kami Tuhan berserah di hadapan-Mu, memohon perlindungan-Mu pada hari ini Tuhan Yesus Kristus. Berterima kasih karena penyertaan-Mu lewat hari-hari yang lepas Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, ini doa kami. Oh, haleluya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada pagi ini. Apa juga yang Engkau ingin katakan kepada kami Tuhan. Katakanlah itu Tuhan, supaya menjadi kekuatan, supaya membangun iman rohani kami Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Bagi teman-teman yang saya kasihi, kita bersyukur karena
kita memiliki kesempatan sekali lagi pada minggu ini untuk bersama-sama di dalam ibadah online. Dalam beberapa waktu setelah diumumkan, kita berada di dalam PKP yang selanjutnya. Saya memperhatikan bahwa ada semacam kegembiraan di sana-sini, terutama di dalam negeri kita. Beberapa hari yang lalu saya ke Pekan Keningau. Saya memperhatikan keadaan lalu lintas di sana semakin sibuk, bahkan orang ramai semakin ramai yang menuju keluar dan masuk di Pekan. Demikian juga saya mendapat laporan dari beberapa teman dan juga keluarga bahwa di keadaan di Pekan Kota Marudu juga berada dalam keadaan yang agak sesak karena ramai yang berpusuh-pusuh menuju ke Pekan, barangkali karena urusan-urusan yang perlu dilaksanakan, secara khusus bagi mereka yang berurusan di bank, di pejabat-pejabat kerajaan, juga di kedai-kedai. Ada juga yang selama ini barangkali mencari semen karena digunakan pakai untuk membangun bangunan, rumah, dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan keadaan ini, suasana yang seperti ini kelihatannya kita sudah kembali kepada keadaan yang normal seperti yang kita alami sebelum PKP ini dilaksanakan. Nah, tanpa sadar sebenarnya kita sedang mengundang bahaya karena tanpa kita sadari gelombang kedua COVID-19 ini atau pandemik ini akan terjadi pada bila-bila masa. Namun demikian kita berharap supaya ini tidak terjadi karena seperti mana yang dinyatakan oleh pihak kesehatan sendiri bahwa COVID-19 ini walaupun case yang sedang terjadi sekarang ini semakin berkurang, tetapi bukan bermakna ianya sudah selesai. Jadi di dalam keadaan kita sekarang ini, bila-bila masa sahaja kita akan menghadapi gelombang kedua. Dan boleh dikatakan bahwa apabila gelombang kedua ini terjadi akan lebih teruk lagi karena ada kemungkinan bahwa sel dari ataupun virus ini sudah bermutasi sehingga menghasilkan satu virus yang lebih bahaya lagi. Tetapi bagi masyarakat kita kelihatannya saat ini karena SOP sudah diperkenalkan oleh kerajaan dengan penjagaan jarak, kebersihan, dan juga pemakaian mask yang sudah diperintahkan ataupun diwajibkan kepada semua rakyat, dan kelihatannya rakyat semakin membiasakan diri dengan norma hidup yang baru ini. Pasti karena berpikiran yang mereka sudah ataupun masyarakat sudah terdidik dan tahu bagaimana untuk menjaga kesehatan ataupun menjaga keselamatan sendiri, maka kelihatan bahwa keadaan masyarakat kita ini semakin selesa, semakin lebih terbuka dalam hal pergaulan dan pergerakan. Sebelum kita teruskan, ada baiknya kalau kita dasari ini dengan doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, sebelum kami melanjutkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya apapun yang Tuhan hendak sampaikan, Tuhanlah yang berbicara melalui hamba-Mu, sehingga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini tetap diberkati, dan kiranya Roh-Mu bekerja dalam hati setiap kami
supaya melalui pendengaran firman-Mu ini kami dikuatkan, kami diperbaharui oleh Allah sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kalau kita perhatikan keadaan Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian, waktu itu Yosua telah memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian dan mereka mulai menikmati hasil daripada tanah tersebut, tanah yang kaya, tanah yang subur, penuh madu dan susu. Mereka sangat bergembira dan mereka seakan-akan melupakan apa yang terjadi 40 tahun di padang gurun. Dan bahkan mereka juga mulai lupa tentang apa yang telah mereka alami ketika berada di tanah Mesir saat mereka diperhambahkan. Ini karena mereka mulai merasa selesa dan mereka mulai menikmati suatu suasana yang baru. Mereka menikmati keamanan dan kemakmuran dalam masa yang sama. Bahkan karena kepimpinan yang baik, ada para tua-tua yang bersama-sama dengan Yosua menjaga dan memimpin bangsa Israel, maka mereka berada di dalam keadaan yang terkawal dan mereka merasa selamat. Tetapi ternyata setelah Yosua dan juga para tua-tua ini sudah tidak ada. Dan generasi yang tinggal ini adalah generasi muda, generasi baru yang tidak pernah melihat sendiri dengan mata mereka tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib, baik di Mesir juga di padang gurun. Generasi yang baru ini kelihatannya mulai lalai dan mulai alpah, dan mereka mulai meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, dan akhirnya ada di antara mereka yang meninggalkan Tuhan. Karena itu kalau kita memperhatikan bahwa kehidupan bangsa Israel ini juga sebenarnya mencerminkan kehidupan kita sebagai manusia. Apatah lagi dalam konteks kita pada saat ini, kita sudah mengalami PKP atau menjalani PKP selama 2 bulan lebih, dan saat ini setelah dilonggarkan kita merasa sedikit lega, seolah-olah kita mendapat nafas yang baru. Dan tidak heranlah mengapa kalau kita ke pekan-pekan atau ke bandar saat ini, kalau kita ke bank ataupun ke pejabat pos atau ke mall ataupun ke pusat beli belah di mana-mana, kita akan dapat melihat barisan yang panjang. Nah, kalau kita perhatikan di Pekan Ranau saja, kalau pergi ke pejabat pos atau ke Maybank, ke BSN ataupun CIMB Bank, kita dapat melihat barisan yang panjang-panjang. Bahkan ada juga yang kreatif karena terlalu panjang dan penat berdiri, dan karena matahari yang panas, mereka tidak berdiri sendiri di tempat barisan, tetapi mereka meletakkan kasut atau selipar atau benda-benda tertentu untuk menggantikan tempat mereka. Ya, PKP sentiasa mendatangkan daya kreatif kepada manusia. Berarti bukan semua bencana yang terjadi ini mendatangkan hal yang buruk, tetapi ada juga yang dapat menggalakkan kita untuk berpikir lebih kritis. Baik, saya senang untuk membawa kita di dalam satu pembacaan yang terdapat di dalam Yosua. Di dalam Hakim-Hakim, di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 6 hingga ayat yang ke-23. Tetapi saya tidak akan
membaca keseluruhan ayat ini. Saya hanya membaca beberapa bagian yang saya pikir kita perlu baca sebagai suatu dasar bagi kita untuk memahami ataupun untuk mempelajari firman Tuhan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam sepanjang PKP ini tema utama kita adalah pemeliharaan Allah. Dan pada kali ini saya mau berbicara tentang ketaatan. Ketaatan di dalam pemeliharaan Allah. Di dalam Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim pasal kedua ayat 6 dan 7. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Kita lompat pembacaan ini ke ayat yang ke-10 dan 10, 11 dan 12e. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan di dalam ayat yang ke-14 hingga 16. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perompak itu. Kita lanjutkan pembacaan di ayat yang ke-18. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Kita lanjut ke ayat yang ke-19. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Nah, ini yang saya katakan sebentar tadi tentang kehidupan orang Israel. Saat mereka berada di dalam keadaan yang selesa ataupun di dalam keadaan yang baik, aman, mereka merasa sukacita, maka pada waktu itulah mereka sementara mendapat tuntunan atau pimpinan daripada pemimpin mereka, mereka tetap taat kepada Tuhan. Tetapi ketika Yosua dan juga para tua-tua yang menjadi pemimpin utama mereka sudah tiada, mereka akhirnya berpaling kepada Allah yang lain. Dan memang keadaan manusia seperti itu. Pada waktu berada di dalam keadaan yang aman, baik, tidak ada apa-apa cabaran, selagi ada pemimpin atau hamba Tuhan, semuanya baik-baik saja. Tetapi keadaan ini tidak akan berlanjut apabila tidak ada pemimpin, tidak ada hamba Tuhan yang memberi tuntunan, memberi pimpinan. Sehingga jemaat ataupun sekelompok orang yang tidak memiliki pemimpin, mereka akan melakukan sekehendak mereka. Apa saja yang mereka inginkan mereka lakukan, termasuklah meninggalkan Tuhan. Nah, ini berbicara tentang ketaatan. Percayalah, saat kita taat,
Allah akan melindungi dan memberkati kita. Demikian yang terjadi kepada bangsa Israel. Saat mereka taat, mereka diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan akan melindungi kita daripada yang pertama, bahaya perlenggaran terhadap perintah Allah. Berarti ketaatan kita kepada Allah itu akan memberikan perlindungan kepada kita daripada bahaya perlenggaran. Nah, perlenggaran kepada apa? Perlenggaran kepada perintah Allah. Berarti kita harus memelihara ketaatan kita ini sehingga kita benar-benar terpelihara daripada perlenggaran. Yang kedua, ketaatan kita kepada Tuhan akan melindungi kita daripada penghukuman. Apabila kita taat, kita akan dilindungi daripada bahaya penghukuman karena perlenggaran yang kita lakukan terhadap perintah Allah. Nah, seperti mana yang kita tahu bahwa setiap perlenggaran terhadap perintah Allah itu mengundang penghukuman kepada diri kita. Yang ketiga, ketaatan kita kepada Tuhan akan melindungi kita daripada bahaya bencana dari hukum moral ataupun daripada hukum alam. Apabila kita melanggar perintah Tuhan, kita akan mendapat penghukuman dari Tuhan, dan bahkan perlenggaran ini akan berlanjut kepada penghukuman secara sosial. Di dalam masyarakat kita memiliki peraturan tersendiri, sehingga impak daripada perlenggaran kepada perintah Allah itu sebenarnya memberikan impak kepada kehidupan kita di dalam masyarakat, sehingga akan memimpin ataupun menuntun kita ke arah perlenggaran etika ataupun peraturan dalam masyarakat juga, termasuk membunuh, mencuri dan sebagainya, sehingga akhirnya kita akan diancam dengan bencana dari hukum moral ataupun hukum alam. Nah, tetapi apabila kita taat kepada Tuhan, kita akan dilindungi daripada bahaya bencana daripada hukum moral ini ataupun hukum alam. Ketaatan kita kepada peraturan atau undang-undang negara pula akan melindungi kita daripada yang pertama, bahaya perlenggaran peraturan negara. Setiap negara memiliki peraturannya sendiri. Ada peraturan yang dilaksanakan pada saat keadaan negara baik-baik saja, tetapi ada juga peraturan yang dilaksanakan pada saat-saat yang kritikal seperti yang sedang terjadi pada saat ini. Peraturan-peraturan yang diberlakukan pada saat yang kritikal itu diberikan penekanan oleh kerajaan demi untuk melindungi kesejahteraan rakyat. Oleh itu, ketaatan kita kepada peraturan atau undang-undang negara kita akan melindungi kita daripada bahaya perlenggaran peraturan negara. Yang kedua, ketaatan kita kepada peraturan atau undang-undang negara akan melindungi kita daripada bahaya penghukuman negara. Apabila kita melanggar peraturan atau undang-undang negara, maka kita juga diancam dengan hukuman oleh kerajaan ataupun oleh pihak mahkamah. Yang ketiga, ketaatan kita kepada peraturan atau undang-undang negara akan melindungi kita daripada bahaya bencana. Artinya, apabila sesuatu peraturan itu dikuat-kuasakan, tujuannya adalah untuk melindungi keselamatan dan juga kesejahteraan kita, sebagaimana yang sedang berlaku saat ini di dalam negara kita. Kerajaan telah kuat-kuasakan peraturan seperti mana yang sedang terlaksana saat ini, PKPB, dan itu semua dilakukan demi kebaikan kita semua. Jadi ketaatan kita kepada peraturan atau undang-undang negara akan melindungi kita daripada bahaya bencana seperti bencana COVID-19.
Raja Daud di dalam Mazmur 119 ayat 92 menyatakan, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Berarti Raja Daud memilih untuk mentaati Taurat ataupun perintah-perintah Allah, sehingga dia merasa aman dan dia terhindar daripada kebinasaan. Berarti ketaatan di dalam pemeliharaan Tuhan ini akan memberikan berkat yang besar di dalam kehidupan kita. Ketaatan memelihara kita di dalam jalan Tuhan, ketaatan memelihara kita sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan semuanya ini terjadi untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan sampai di sini. Saya berharap kita akan bertemu lagi pada ibadah online pada masa akan datang dengan usaha daripada teman-teman tim multimedia. Kita berharap semakin hari ataupun setiap minggu akan terjadi peningkatan demi peningkatan di dalam pelayanan ini. Saya percaya bahwa ini juga merupakan peluang bagi kita untuk membawa ibadah kita ke satu tahap yang lebih maju lagi. PKP ini memberikan suatu dorongan buat kita untuk maju di dalam pelayanan Tuhan. Oke, baik, mari kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kami belajar tentang kehidupan bangsa Israel. Saat mereka memilih untuk taat kepadamu, Engkau sentiasa menjaga, melindungi, dan memberkati mereka. Tetapi saat mereka memilih untuk tidak taat kepada Engkau, berkat-berkat-Mu tertahan, bahkan malapetaka menimpa mereka. Demikiannya Tuhan, kami belajar supaya kami juga taat kepada perintah-Mu, juga taat kepada peraturan dalam negara kami. Saya mau berdoa supaya anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Engkau tetap memberkati mereka, memberikan mereka kemampuan untuk tetap taat dan setia kepada Engkau. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.